Oh, Yang eksekutif. terbaik menurut versi 8 gaya ini. Oh. Padahal gaya yang terbaik ya gaya dimulai ini. Iya, Pak, Ini ya. namanya gaya manajemen situasional, Pak. Kita ingin membahas lagi tentang Kang Deddy Mulyadi. Menarik karena menurut saya, Pak, ya. Ya. Suatu saat jalan-jalan ke kota Sukabumi dalam rangka ingin ikut serta merayakan hari ulang tahun kota Sukabumi. Kalau nggak salah, Kang Deddy Mulyadi ketemu dengan wali kota Sukabumi itu, ngobrol-ngobrol. Ya. Nah, tapi yang ingin kita bicarakan bukan ngobrol-ngobrolnya. Kang Deddy itu berjalan di sebuah jalan di Sukabumi. Dia melihat sebuah jalan yang agak macet, ternyata ada konnya, jalan itu loh, Pak. Iya, ya. Di tengah jalan, jalannya tidak terlalu lebar, ada konnya sehingga kendaraannya agak pelan, menyebabkan sedikit kemacetan gitu. Oke. Kang Deddy turun dari mobilnya, terus dia bertanya kepada orang, ini ada apa, Pak? Oh, ternyata ada sebagian masyarakat yang berusaha meminta sumbangan dari para pengemudi, baik sepeda motor maupun mobil yang lalu lalang di jalan itu, untuk diminta sumbangannya dalam rangka membangun sebuah rumah peribadatan menggunakan jaring-jaring itu loh, Pak, yang warnanya biru gitu kan. Kan biasa tuh, Pak, ya. Kayak tanggo ya. Iya, kayak tanggo. Kita sering lihat juga kan, Pak, ya. Iya, sering. Di banyak lokasi, Pak, ya. Ya. Banyak lokasi orang suka minta sumbangan untuk membangun rumah peribadatan. Nah, Kang Deddy turun, lalu dia ngambil konnya, Pak. Ngambil konnya tengah jalan itu, nah supaya nggak macet gitu loh jalanannya. Kemudian dia bertanya kepada salah satu masyarakat situ, ini dalam rangka apa, Pak? Nah, betul. Orang itu mengatakan ini dalam rangka ingin minta sumbangan untuk membangun sebuah rumah peribadatan. Nah, menurut Pak Yasser gimana tuh? Ya. Menyebabkan kemacetan dulu, Pak. Ya, akan niat awal mau membangun rumah peribadatan. Ya. Baik, Pak. Baik ya, Pak, ya. Terus meminta sumbangan itu pun tidak salah. Baik juga. Ya. Kalau rela orang yang menyumbang. Ya. Cuma dia meminta di jalanan. Di jalanan. Sehingga jalanan jadi macet. Macet. Ya, memang kadang-kadang, Pak, peminta sumbangan itu agak-agak sedikit membuat kemacetan. Itu dia. supaya lebih gampang minta bantuan gitu loh. Sebetulnya kayak didesain gitu, agar sedikit macet, kemudian mobil bisa dimintai, atau kendaraan sepeda motor atau mobil bisa dimintai sumbangannya gitu. Kang Deddy sama beberapa orang jalan ke tempat rumah peribadatan yang mau dibangun. Sebelumnya sampai di sebuah jembatan, Kang Deddy berhenti. Kan biasa tuh Kang Deddy kalau dia sampah di mana-mana kan kayaknya agak kesel gitu ya, agak nggak suka gitu ya. Lalu dia tunjuk, kok banyak sampah, Pak, gitu. Nah, tiba-tiba, Pak, Kang Deddy itu turun ke air itu, tempat jembatan itu. Dan mengambil dengan tangannya sendiri, tanpa sarung tangan, tanpa pelindung, langsung mengambil. Ya kan bisa kebeler, bisa apa kan, Pak, ya. Dia nggak jijik loh, Pak, ngambil sampah kemudian ditarik. Nah, akibatnya beberapa masalah turun juga, kan nggak enak dong, masa gubernurnya ngambil sampah, orang pada diem aja gitu kan, pada turun. Nah, yang lebih lucu lagi, tanggok yang buat minta sumbangan itu akhirnya dipakai buat nanggok sampah itu. Ternyata ada gunanya juga ya, selain buat minta sumbangan, bisa buat nanggok sampah. Di situlah Kang Deddy mengambil sampah, Pak, dibersihkan, Pak, dibantu oleh masyarakat kampung situ. Ini menurut Bapak nih, Pak, ya, perilaku Kang Deddy yang suka langsung terjun, langsung ngambilin sampah dengan tangan telanjang, tanpa alat pelindung, menurut saya seperti kok bisa begitu, gimana tuh Pak orang itu, Pak, ya? Sebetulnya dari dirinya tuh, Pak, dia kan terpanggil memang untuk membuat Jawa Barat itu indah kembali, ya kan? Seluruh Jawa Barat, Pak. Seluruh Jawa Barat ya, seluruh Jawa Barat. Tidak hanya di Sukabumi. Iya. Di setiap kabupaten kota dia akan lakukan hal yang sama. Seperti memberi contoh gitu, Pak. Memberi contoh ya kepada para kepala daerahnya dan masyarakat setempat. Dia ambil tindakan itu kan sebetulnya ada sebagian orang pasti menilai ini pencitraan. Tapi bagi saya, kalaupun pencitraan, kenapa rupanya? Iya, ya, bagus ya. Bagus, ya kan? Betul. Coba aja, kita kan masih ingat tuh perebutan Piala Citra. Itu film itu. Iya. Apa yang dia perebutkan? Citra ya. Citra, apa kualitas orang itu? Kualitas main filmnya. Piala Citra, iya betul. Piala Citra film itu. Film kan. Kalaupun Pak Deddy ini dibilang pencitraan, ya nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya, Pak, ya.
hal yang baik kenapa? Sejauh memang berdampak positif bagi masyarakat. Dan yang menariknya kalau menurut saya kok ya, kalau saya melihatnya Kang Deddy itu kayaknya nggak pencitraan ya Pak, karena gayanya itu beda loh Pak. Kan? Orang yang pencitraan itu kan gayanya beda. Nggak takut kotor kan? Mempersiapkan sepatu, pos tangan, helm misalnya gitu-gitu kan langsung pakai pelindung badan segala macam. Nah itu yang nggak langsung. Orang dia tidak merencanakan membersihkan sampah kok, tiba-tiba membersihkan sampah. Nah, setelah itu sampailah beliau ke rumah peribadatan itu. Yang menarik Pak, sebagai gubernur, kok dia bisa memberikan uang kepada rumah peribadatan seketika gitu loh Pak? Itu uang pribadi apa uang Pemda itu Pak kira-kira? Ya, biasanya sih Pak menurut aturan uang pribadi itu. Uang pribadi Pak, beliau banyak loh Pak, 20 atau 30 juta gitu kalau kita lihat dari sosial medianya itu Pak. Mungkin kan di hati Pak Deddy ini dia kan sudah boleh dibilang cukup secara ekonomi. Kemudian kalau ada sesuatu yang menurut dia perlu dibantu, dia bantu langsung Pak. Ya, tapi menurut saya apa benar Pak kalau misalnya seorang gubernur mengeluarkan dari koceknya sendiri, dari dompetnya sendiri membantu masyarakat itu apa-apa nggak sih Pak? Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Daripada dia menggunakan anggaran Pemda. Yang belum tahu ada apa maknya mata anggarannya. Atau minta bantuan orang lain, usaha gitu ya. Jangan, itu kan apa namanya istilah meras. Seperti memaksa orang untuk membayari. Kalau uang pribadi dia nggak apa-apa Pak. Uang pribadi nggak apa-apa ya? Itu lumayan apa 30 juta Pak? Itu dia. 30 juta. Nah, dia berpesan kepada seorang ibu yang menerima itu, Bu, daya cukup ya. Sekitar 20 atau 30 juta gitu. Kalau kita lihat di sosial medianya itu. Udah cukup Bu, ada semen, tumpukan semen. Nah, dengan uang sekitar 20 atau 30 juta itu, dia berharap tidak lagi minta-minta di pinggir jalan gitu loh Pak. Jadi langsung udah selesai. Pembangunan rumah peribadatan yang memang tidak terbesar sih. Cukuplah kalau 20-30 juta untuk lantainya atau kan tinggal finishing Pak. Ya. Saya rasa cukup. Tapi menurut saya kok saya tuh agak ragu-ragu. Ini Pak Deddy ini menggunakan uang pribadi atau uang Pemda gitu. Kalau uang Pemda kan nggak bisa minta ganti gitu Pak setelah dia mengeluarkan. Iya nggak ada. Boleh nggak? Nggak ada posnya Pak. Nggak ada posnya. Kecuali dia ada lah posnya Pak. Sebelum pengajuan anggaran dibuatkan. Sebelum mengajukan dipanya, dibuatkan untuk bangun ini itu boleh. Tapi kalau sudah jadi dipa nggak bisa Pak, di switch seenaknya nggak bisa. Nggak bisa ya, harus ada perubahan. Ada perubahan. Dipanya dan juga perubahan. Anggota DPRD-nya Pak ya. Tergantung besarannya ke level mana. Ke level mana. Dan kalau dipa anggaran daerah itu di dalam dipanya sudah ditertera daerah yang mau diperbaiki nggak Pak? Misalnya memperbaiki rumah peribadatan di sini. Iya, tergantung. Ini kan dia gubernur baru pertama ini. Baru pertama. Tergantung yang gubernur sebelumnya ya. Iya. Ya kan. Ya oke lah. Jadi kalau seorang gubernur membantu masyarakat mengeluarkan uang dari dompetnya sih sebetulnya tidak masalah. Tidak ada masalah. Sejauh tidak minta ganti Pak ya. Minta ganti. Nah, asal uangnya sendiri. Asal uang sendiri. Bukan uangnya pengusaha. Iya, jangan. Jangan Pak. Ada vested interest nanti. Nanti pengusaha mau tapi ntar minta ganti yang lain lagi, Pak ya. Itu dia. Nanti korupsi pula lagi jatuhnya. Jangan Pak ya. Jangan. Itu benar. Selanjutnya Pak, di sosial media itu saya lihat Kang Deddy Mulyadi itu berjalan kaki, dengan wali kota Bandung. Farhan setelah itu. Dari sana, setelah dari Sukabumi. Kang Deddy Mulyadi itu dengan wali kota Bandung, Mas Farhan itu. Dia menyusuri trotoar dari Jalan Pastur menuju ke Gunung Sate. Iya. Nah, dia itu merencanakan akan memperbaiki trotoar itu supaya lebih bagus, lebih layak buat jalan, lebih teratur, lebih bagus lah, lebih karena menurut Kang Deddy itu Jalan Pastur itu seperti terasnya kota Bandung. Betul, jadi harus bagus, tertata rapi. Iya. Yang menariknya bagi saya Pak, dia ini kan banyak pedagang kaki lima tuh Pak. Ada yang pedagang kaki lima, ada yang pedagang rokok, kopi, apa segala macam itu. Ada yang warung-warung kecil gitu. Terus dia bilang, Bu, udah berapa lama dagang di sini gitu. Ibu orang mana? Kayak gitu Pak. KTP-nya mana? Bandung gitu. Jadi memang orang-orang Bandung gitu.
berapa lama jualan di sini? Udah sekian lama, sekian gini. Kemudian satu hari berapa untungnya gitu. Udah. Nah, Kang Deddy itu begini, Pak, Bu, kami ini mau menata trotoar. Oleh karena itu, Ibu kita minta istirahat selama sebulan. Mulai kapan? Mulai hari ini, bayangin Pak. Kang Deddy itu bilang, mulai hari ini Ibu kita minta libur gitu. Dikasih uang Pak. Di warung-warung itu ada yang 4,5 juta, ada yang 5 juta, ada yang 6,5 juta. Ngambil dari dompetnya sendiri. Kang Deddy jalan kaki itu kan menggunakan kayak dompet. Di pinggangnya, tas pinggang itu Pak. Dikeluarin uangnya, dihitung. Ini Ibu 4 juta, diatur 5 juta. Ibu libur ya selama sebulan, trotoarnya mau kita rapikan. Nah, kembali lagi pertanyaan saya Pak, mengulang lagi tadi itu. Berapa banyak Kang Deddy itu harus mengeluarkan uang gitu loh Pak? Itu dia, ya. Kan pedagang pastu kan banyak Pak. Jadi ada orang, walaupun seorang gubernur sekalipun, bersedia mengeluarkan uang dengan dompet dari dompetnya sendiri untuk membayari pedagang-pedagang itu supaya libur selama sebulan, gitu loh Pak. Sementara menunggu trotoarnya diperbaiki. Masa ada orang kayak gitu? Ada lah Pak, ya contohnya beliau ini. Karena begini Pak, ada orang yang merasa cukup, ada orang yang tidak pernah merasa cukup. Dia sudah kaya kurang kaya, kaya kurang kaya, sudah punya ini punya itu masih kurang ya Pak. Kayak tipe Kang Deddy nggak seperti itu Pak. Katakan nanti semua pedagang dia ganti rugi sampai berjumlah 1 miliar. Gimana tuh Pak? Gak ada masalah bagi Kang Deddy. Karena dia masih punya uang di atas 1 miliar. Karena masalahnya nggak boleh bisa ganti kan Pak? Nggak bisa. Kecuali dia dianggarkan dulu sama dia. Oh, dianggarkan di dipanya dia. Dipanya untuk diusulkan. Tahun 2025-2026 saya akan perbaiki ini gitu. Dengan anggaran sekian gitu. Sementara sebelum itu dipanya turun, dia pakai uang dia dulu. Nanti reimburse. Itu boleh gitu. Reimburse boleh Pak? Boleh. Itu kan jelas Pak peruntukannya. Peruntukannya ini menurut saya sih fenomena ini fenomena menarik Pak. Memang ada sebelumnya seorang pejabat yang turun ke bawah, tapi saya baru lihat tidak ada yang mengeluarkan dari dompetnya sendiri untuk memperbaiki ini itu. Nggak ada Pak. Mereka hanya menginstruksikan pada bawahannya, tolong dirapikan atau apa ini itu. Tapi kok nggak ada misalnya kayak Kang Deddy itu menyumbang pembangunan rumah peribadatan langsung 20 atau 30 juta dari dompetnya. Langsung didatang ke pedagang-pedagang kaki lima di trotoar Pasteur menuju gedung sate itu langsung dibayarin sama dia Pak. Udah kan banyak uang yang mau dikeluarkan gitu. Dan dia bilang gitu, hari ini juga gitu. Nah, dagangannya disuruh banyak orang beli gratis dia bilang gitu. Dilunasi ya Pak. Nah itu loh saya tuh khawatirnya gini. Jangan sampai Kang Deddy itu juga salah menggunakan anggaran tuh. Saya khawatirnya gitu Pak. Enggak lah Pak, dia sudah tahu itu. Saya yakin dia sudah tahu ya. Mana pos-pos yang bisa dia berikan untuk masyarakat nantinya. Kan bukan hanya dia, ada juga contoh Pak di Halmahera Utara. Ada ya? Gubernurnya perempuan itu. Beliau mempromosikan daerahnya terjun ke laut Pak. Terjun ke laut? Berenang pakai gaya ikan. Dia pakai seragam ikan. Ikan. Maksudnya terjun ke laut melakukan apa? Berenang di syuting bahwa laut itu sangat indah gitu. Mempromosikan lautnya. Langsung terjun ke laut. Langsung dia yang bersangkutan. Jadi memang fenomena pejabat turun ke bawah itu kayaknya mulai ada beberapa ya Pak. Iya. Ada beberapa Ada beberapa Pak. Jadi Kang Deddy memang salah satunya. Ya, kan? Iya betul. Jadi kita berharap gubernur atau bupati atau kepala daerah lainnya ngikut gitu. Jangan hanya rapat di belakang meja. Iya. Jangan rapat. Jadi memang Pak, pengecekan atas perencanaan apapun juga itu jangan hanya senengnya dengar dari anak buah. Betul. Kadang-kadang ada istilah ABS. Asal Bapak senang. Nah, itu bahaya itu Pak. Jadi reportingnya itu, laporannya itu selalu bagus. Padahal di lapangan belum tentu. Ya Pak? Iya Pak. Nah, itu. Nah Kang Deddy ini modelnya memberikan contoh kepada masyarakat, kepada anak buahnya juga Pak. Cepat kerjanya jadi Pak. Cepat banget. Cepat loh Pak. Saya yakin kalau kita pergi ke kantor gubernur sekarang,
pasti suasana kantor tuh berbeda jauh. Jauh ya? Pasti berbeda jauh. Iya, iya. Saya kan dulu masih sering ke sana, Pak. Ke Bandung itu? Oh, ke Bandung. Ke kantor gubernur itu. Oh gitu. Suasananya sangat Kaku. kaku. Oh. Takut banget lihat gubernur. Oh gitu. Pasal Pak. Iya. Gitu. Iya kan cara berpakaiannya Kang Deddy kan dia pakai putih-putih, pakai ikat kepala sebagai ciri khas itu. Iya. Kan ikat kepala budaya Bandung, budaya Jawa Barat. Budaya Jawa Barat. Iya. Ya mestinya orang-orang Jawa Barat nih, saya yakin mereka bangga, Pak. Saya rasa sih harusnya menjadi inspirasi bagi pejabat-pejabat yang lain Iya, Pak. untuk setidak-tidaknya memahami apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi itu, dan kalau memang itu bagus, kenapa nggak diikuti? Ikutin aja. Betul nggak, Pak? Betul, Pak. Betul. Setuju apa itu? Setuju saya. Iya. Jadi beliau itu kan di samping membangun daerahnya, dia juga mulai membangkitkan, menghidupkan kembali budaya Sunda, Pak. Bagus itu. Bagus ya? Oh. Iya, iya. Dia mencintai lingkungan hidupnya, mencintai adat istiadatnya. Betul, betul, betul. Selama ini kan adat Sunda itu udah mulai terkikis, Pak. Banyak, Pak, nggak ya sudah aja. Hah? Banyak Suku-suku kebudayaan dari berbagai macam suku Indonesia ini mulai terkikis. kan? Dia mau menghidupkan kembali. Iya. Saya pikir untuk orang Jawa Barat semestinya beliau didukung. Didukung, Pak ya. Didukung, Katanya Pak Deddy Mulyadi itu, Kang Deddy Mulyadi ini akan semakin banyak dukungan. Iya. Karena orang happy. Happy, Pak ya. Kang Deddy Mulyadi. Nggak ada jarak, Pak. Itu Sama masyarakat langsung dirangkul, Iya. diapain biasa aja. Belum pernah ada gubernur Jawa Barat. Orang pada serem-serem lihat gubernur ya, iya. Berjarak sama masyarakat. Berjarak, gitu. Pak, nggak mau ketemu. Bosi. Ya, Bosi banget. lagi, Pak ya. Bosi, Pak. Nah, dari sisi pengelolaan sebuah tatanan manajemen tuh model apa kira-kira Kang Deddy ini? Kalau menurut Pak Jansen, model Kan ada 8 gaya yang kita Iya. ketahui, Pak, yang menurut orang yang terbaik eksekutif. eksekutif kenapa? Nah, itu gaya yang diidam-idamkan semua leader Maksudnya gimana? dalam 8 kepemimpinan. Heeh. Ada kepemimpinan misionaris, benevolent autokrat, terakhir itu eksekutif. Oh, Yang eksekutif. terbaik menurut versi 8 gaya ini. Oh. Padahal gaya yang terbaik ya gaya yang dimulai ini. Iya, Pak Ini ya. namanya gaya manajemen situasional, Pak. Gaya manajemen situasional. Dia tergantung situasi dia memimpin. Iya, tidak by the book, Pak ya. Nggak by the book. Iya, tidak by the book. Kadang-kadang out of the box. Jadi 8 gaya ini eksekutif sudah terbaik, tapi yang terakhir ini sebenarnya yang paling baik. Manajer situasional. Ya, melihat situasi Situasinya. kondisi, Pak ya. Iya, harus kejam. Oh, gitu. Harus kali, Pak. harus tegas. Tegas. Kejam pun nggak apa-apa, Oh, Pak. kejam ya? Nah, sepanjang kejam itu membuahkan hasil yang baik. Ya, artinya bukan sewenang-wenang. Bukan sewenang-wenang. Kejamnya bukan kejam menghukum, Pak, tapi memperbaiki. Oh, betul. Kejam tidak sewenang-wenang, tetap atas dasar aturan, hukum dan sebagainya. Iya. Seakan-akan kejam. Seakan-akan kejam, padahal maksudnya tegas. memperbaiki ketegas itu. Hmm. Saya rasa memang model manajemen situasional seperti Kang Deddy ini memang, ya maksud saya para pembesar negeri ini, bahkan sampai presiden sekalipun harusnya juga, saya bukan apa-apa, Pak, maksudnya ya tolonglah melakukan sidak ke bawah tanpa didesain, langsung ke bawah, lihat situasi di bawah seperti apa. Iya. Apakah cocok sesuai dengan laporan dari para pembantunya kan? Iya, begitu, Pak. Ini kita misalnya ada waktu saya pengen ke Bandung. Boleh ya, Pak? Apa kita ke Bandung? Pengen ketemu ke Iya. Ngobrol sama Kang Deddy ya. Siapa tahu diterima, Pak. Iya. Siapa tahu diterima. Oh, saya yakin diterima, Pak. Diterima ya. Dengan kayak Tapi kan kita mendadak gimana? itu ya rezeki ya. Rezeki ya. Mudah-mudahan pas nggak di luar kantor gitu ya. Misalnya pun ketemu di luar kantor kita jumpa ya. Iya, jumpa ya, Pak ya. Menarik, Pak ya. Benar ya, Pak. Siapa tahu bisa ngobrol sebentar ya. Iya, itu dia.